Salam, salam sadis, salam sabar. Ketemu lagi hari ini. Hari ini saya males banget gua bikin video. Lihat banyak komen yang udah di ini, tapi ya udahlah saya ini. Jadi padahal udah dibilang di 44 ya kan. Itu begitu naik ke 44, wah udah rusuh lagi yang ini. Dari kemarin suruh jangan ikut, suruh stay aside, nggak denger. Cuan mau, pas resiko nggak mau nanggung. Ada aja manusia gitu. Kadang capek juga lihat mereka. Tapi ya udahlah. Jadi gini, jadi rupanya hijau-hijaunya masih juga candlenya disepong sama si Doguan ya. Doguan ini biar dia main dulu. Sombong dia, ada duit dikit sombong dia kan. Jadi dia habis dia sepong, dia nge-tweet ya kan. Dia ketawain yang nge-shot gitu kan. Nggak apa-apa. Nanti tunggu kita buat dia sangkut ya. Ntar kita kontak Mak Hillary ya atau BlackRock. Lu order tuh banting dulu, suruh banting. Kalau kita mah mana mampu, kita plankton nggak sanggup lawan dia kan, duitnya banyak kan. Bercanda lah ya, biar nggak ini ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin itu, di posisi angka keramat 44.4 ya. Tadi udah ketendang kena reject ya. Nah, ini sekarang dia sekarang posisi di 44.086, plus 2,8%. Minggu ini total kenaikannya sekitar 8% ya. Market cap udah 2 triliun. 2 triliunan. Nah, BTC Dominance kemarin melemah, sekarang udah mulai sedikit menguat kembali ya BTC Dominance ya. Ya kita lihat lah, ada yang biar gimana ya. Ya kan sudah berkali video berhari-hari udah saya jelaskan, diulang-ulang masih nggak ngerti. Kadang gue bingung juga, otak kok pendek sekali, masih nggak ini ya, nggak tahu lah. Berkali-kali nggak kuat CL aja gitu, daripada anda ngerecokin saya terus. Udah disuruh jangan ikut juga ikut. Waktu cuan apa ada saya di ini dibagi kan, nggak kan. Harus siap mental mau masuk kripto gitu ya. Sekalian saya ini aja singkat lah video hari ini. Lagi nggak ini, kalau yang saya masih nunggu di ini, keputusan saya mau lihat dia di weekly candle-nya, bisa nutup di angka keramat 444 ya, 44.400. Kalau dia nutup di sana, mungkin ya itu seperti kemarin yang saya bilang, saya akan masuk bull. Tapi biar saya nggak saya TP, saya biarkan aja. Saya masuk bull dulu ya. Kalau dia naik nanti di target saya, kalau dia lewat dari 50, paling nggak 52.000 dulu. Nah, itu saya mulai lepas bull, mulai akumulasi balik bear. Itu saya punya rencana ya. Ini saya sampaikan cuma buat cuan army yang udah terlatih. Yang enggak, jangan ikutan. Saya tidak butuh Anda ikut-ikut gitu ya. Nanti saling salah menyalahkan. Saya buat video ini untuk yang cuan army yang udah terlatih, yang udah punya strategi juga, ngerti masing-masing gitu ya. Kalau yang baru-baru, baru masuk, yang belum paham, jangan ikutan. Karena resiko ya. Belajar dulu, pelajari dulu. Nonton banyak YouTube dulu, pahami dulu semua gitu ya. Saya nggak pengen kalian masuk di channel ini cuma buta ikut-ikutan gitu. Harus dior gitu ya. Biar ada progres gitu. Untuk Anda sendiri juga, bukan untuk saya gitu. Ya. Sedikit saya inilah, banyak yang udah tanya, sekalian saya tambahin informasi. Ada kok belum dibahas ya, punya permintaan Polkadot. Polkadot baik, masih ini kamu sangkut, saya tahu dari kemarin yang apa itu kan. Tahan dulu, sabar, nggak usah takut, terus progres. Kemarin malah dia punya ini bertambah loh. Ada 9 parachain-nya itu, di sana ada DEX, dia kan sistem parachain
Polkadot ini. Ada 9 parachain yang meningkat dia punya pemasukan itu sekitar 230 juta US dollar gitu. Ya, dari DEX lah, dari apa. Kemarin saya lihat ada gitu ya. Masih terus progres Polkadot ya. Jadi yang jangan takut lah. Polkadot itu buat invest long term cerah kok ininya ya. Terus Cardano mantap, Cardano makin ini. Nah, inilah saya bilang sekarang sering mereka gini, gampang sekali kalian jangan terpengaruh FAD hari itu gitu kan, mau di FAD Cardano mau ditekan sampai ke bawah, rencana mereka mau serok ya gitu. Wah, segala FAD dikeluarin. Jadi mereka udah serok, udah cukup barang. Nah, kamu lihat sekarang berita kemarin Grayscale ya buat fund nomor 1 fund terbanyak itu 24,63%. Urutan pertama tuh Cardano, ya. Orang masuk di fundnya di situ ya untuk Cardano. Terus urutan keduanya Solana. Solana di 23%,27 ya. Itu urutan kedua Solana, urutan ketiganya Avalanche. Avax juga ini oh enggak, ketiga Polkadot. Polkadot 16% sekian. Saya lupa 16 koma berapa gitu ya. Terus keempat Avalanche. Ya. Jadi lihat tuh. Begitu mereka udah serok, ada barang, baru mereka ini ketahuan kan Grayscale lama nggak mau ini, akhirnya sekarang keluar fundnya gitu ya, yang ini nomor 1 lagi Cardano, maka TVL-nya menanjak loh, dalam minggu kemarin menanjak loh gitu ya. Nah terus juga Coinbase, udah dia ini kan bisa staking Cardano lagi ya, bebarengan itu, udah permainan mereka lah gitu. Maka saya bilang jangan gampang terpengaruh. Hari itu ada siapa mau CL Cardano. Saya bilang kalau kita istilahnya mau invest ya ada yang terlalu cepat beli waktu itu ini ya kan ya. Sebenarnya kalau ada dana ya kemarin itu dibanting ke 70 sen, 80 sen akumulasi paling bagus gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau Anda istilah mindset Anda mau long term itu memang Cardano ini long term bagus. Beberapa itu yang long term kan udah selalu saya rekomen gitu kan. Cardano, XRP, Sierra ya kan, Solana, Polkadot ya kan, Algorand. Terus satu lagi ada yang tanya, kok dulu bahas VeChain kan? Ya VeChain masih ini sih, VeChain cuma juga harus Anda pikir long term gitu ya. VeChain ini juga buat saya sleeping giant, banyak sekali proyek-proyek besar dia garap. Ya, jadi yang saya tahu itu kita nggak bisa lihat sekarang kalau kayak VeChain, Hedera Hashgraph itu Habar juga banyak proyek-proyek besar digarap gitu. Jadi itu nanti tunggu kalau mau lihat VeChain itu ya paling nggak nanti next bulan lagi misal tahun 2025 ya. 224 halving, setelah itu sosnya 225 ini gitu ya, secara tradisional gitu ya, bulan lagi gitu. Jadi ya buat yang Polkadot jangan ragu, Anda hold staking. Saya selalu ingatkan buat kalian yang sangkut supaya ada passive income di staking gitu. Staking di mana? Ya kalian cari, kalian cek sendiri gitu. Entah itu Anda punya akun di Binance bisa staking Binance atau di mana ada Exodus Wallet atau di Trust Wallet atau kalian cek sendiri lah atau tanya teman-teman di mana ini ya. Saya nggak cek satu-satu gitu, cuma secara gambaran saya kasih tahu kalian bisa cek mau staking di mana, mana yang lebih bagus atau lebih safe. Kalian coba cari informasi, search juga sendiri gitu ya. Nah, jangan ragu kalau untuk Polkadot hold aja. Saya tahu ada yang kena di atas kemarin mungkin waktu dia apa itu ya eventnya itu. Ada yang kena di stack nggak apa-apa. Polkadot itu cerah kok dia punya ini. Pokoknya patokannya gampang. Kalau pos-pos itu kayak Grayscale, apa yang mereka pegang kita ikutin aja. Pasti ada timingnya mereka mainkan gitu. Kayak tadi saya udah bilang, nih dia baru kemarin Cointelegraph atau mana saya lupa saya baca tuh.
di ini kan. Nomor satu fund ininya urutan pertama Cardano ya. Urutan kedua Solana, urutan ketiga Polkadot, urutan keempat Avalanche, urutan kelima Algorand, urutan keenam XLM ada tapi kecil. XLM cuma ada 5%-an gitu ya. Algorand juga nggak sampai 10% gitu. Tapi itulah kalau kita mau banyak kata, kok yang bagus long term apa? Ikuti aja. Kalau udah keluar berita gitu, udah pause pegang apa, kita ikut pegang. Pasti nanti ada timingnya mereka mainkan gitu. Ya, cuma kapan? Ya nggak pernah kita tahu gitu. Harus sabar. Karena orang mereka invest itu, mereka itu panjang gitu. Ya, nggak seperti kalian tiap saat bentar mau cuan, baru beli udah mau cuan gitu. Pos-pos ini mereka punya target long term. Akumulasi pun mereka bertahap gitu. Ya. Yang padahal banyak duit aja, mereka itu ada fase-fasenya gitu. Jadi apalagi kita, makanya selalu saya ingatkan, kita juga belajar tahap mereka dengan akumulasi. Namanya apa? DCA, ya kan, cicil. Pause saja cicil, masa kita yang plankton nggak belajar cicil, ya kan? Ya, harus memang dari, oh kita modal kecil, justru modal kecil ya hati-hati. Mereka yang modal gede aja hati-hati gitu, ya. Karena apa? Anda modal kecil kalau lulus ya kecil juga. Mereka modal besar, begitu lulus besar juga gitu. Maka mereka lebih hati-hati gitu. Ya. Nah itu makanya. Jadi hari ini itu aja kita lihat hari ini udah Jumat gitu ya. Ini ada BTC expire gede juga loh. Ya. Itu max pain-nya di 42 sih kalau nggak salah, 4142 ya. Saya lupa kemarin ceknya gitu. Tapi lumayan gede, 3,3 billion loh. Ya, itu yang option. Terus kalau nggak salah CME juga ada. Itu lain lagi ya, yang CME ya, dengan yang option beda gitu. Jadi itu aja hari ini, kita lihat aja kemana malam ini ya. Karena malam ini dia punya ini biasanya yang option cepat. Begitu market New York buka nggak lama, itu mereka cepet ngedilnya gitu ya. Kalau si ME mungkin kadang setelah market buka 2-3 jam baru ada deal mereka, biasanya gitu sih setahu saya gitu ya. Tapi kita lihat lah ya. Buat yang ini ada yang kok beruang saya udah kurus tuh, tinggal kasih minum susu dulu, kasih minum susu ya. Nanti mungkin dalam waktu dekat nanti bergizi dia, gemuk lagi. Oke? Jadi gitu aja video saya hari ini. Ya, masih seperti biasa, yang nggak kuat lambaikan tangan. Ya. Jadi begitu aja. Buat yang umat Muslim hari ini Jumat, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Habis sholat dulu baru nonton ya. Jangan buru-buru nonton, begitu lihat ada notifikasi langsung nonton, jangan dulu ya. Sholat dulu, kelarin dulu, biar dilapangkan rezekinya ya. Begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.